من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsirun Muyassar di akhir surah At-Tahrim di juz 28 ayat 10 sampai 12, 3 ayat. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir. Ini disebutkan di Tafsir Muyassar, perhatikan. Ay daraballahu mathalan fi halil kafarati. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk keadaan atau kondisi orang-orang kafir. Al-kafarah jamak dari kafir, ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Fa'alah wazannya. Kondisi orang-orang kafir dari sisi mana? Fi mukhalatatihim al-muslimina. Dari sisi mereka bergaul dengan orang-orang muslim. Wa qurbihim minhum, dan kedekatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Wa mu'asyaratihim lahum, dan pergaulan mereka dengan orang-orang muslim. Apa dari sisi mana yang ingin dijelaskan? Wa anna dzalika la yanfa'uhum likufrihim billah. Bahwasanya hal tersebut, kedekatan mereka dengan kaum muslimin, bahkan mereka sebutkan nanti ini istri dari seorang nabi dan rasul, itu la yanfa'uhum, itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa? Likufrihim billah, karena kafirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan berbangga ya, kita ini nasabnya dekat dengan orang soleh, ya, wali, bahkan nabi dan rasul, ya. Paham ini? Ini coba lihat, Allah berikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Tidak orang langsung, ya. Imra'ah itu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalam. Perhatikan, Allah berikan perumpamaan bihali zaujati nabiyillahi Nuhin wa zaujati nabiyillahi Lutin. Di tafsir Allah berikan perumpamaan dengan kondisi keadaan zaujah. Imra'ah maksudnya zaujah, istri Nabi Allah yaitu Nabi Nuh, dan istri Nabi Allah, istrinya Nabi Lut. Bagaimana keadaan mereka? Kanata tahta abadaini min ibadina salihin. Ya, keduanya
Dua orang wanita ini, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, itu berada di bawah. Ya, dua orang hamba dari hamba-hamba kami. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Nuh, Nabi Lut itu bukan sembarangan orang. Tapi hamba Allah Subhanahu wa taala, abadaini min ibadina, salihin, hamba yang saleh. Ya, paham ini? Jadi mereka di bawah penjagaan, pengasuhan ya dua orang nabi, dua orang hamba yang soleh, yaitu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam masuk dalam ulul azm. Ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Tapi ternyata apa? Fakhanatahuma. Coba lihat. Khonu. Ya. Khanata. Ya. Maka mereka berdua pun mengkhianati huma. Mereka berdua. Ayo coba lihat. Karena saya lihat. Coba lihat. Alif sini. Alif apa namanya? Alif isnain. Taknya? Ta'nis as-sakinah yang berharokat fathah. Ustaz, kenapa berharokat fathah Ustaz? Karena sukun ketemu sukun tidak bisa. Ya. Ta'nis as-sakinah. Betul dia sukun, tapi ketemu alif bagaimana dibaca? Maka ta ini harus sifat fathah. Ini khonata. Ta itu asalnya sukun. Jadi alif isnain artinya huma. Huma muannas. Huma kembali ke istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Keduanya mengkhianati huma. Maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Siapa huma sini? Nabi Nuh, Nabi Lut, suami mereka. Jadi mereka berdua itu dua orang istri ini mengkhianati mereka, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Dari sisi mana? Perhatikan. Ya, kita lihat dulu tafsirnya. Haitsu kanata fi ismati abadaini min ibadina salihin. Itu Allah berikan perumpamaan dengan dua orang, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, ketika mereka di bawah ismah. Ya. Perlindungan, penjagaan dua hamba dari hamba-hamba kami, dua orang soleh. Ya, hamba kami yang soleh itu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi ternyata fawaqa'at minhuma al-khiyanatu lahuma fid din. Ternyata terjadi pengkhianatan dari dua orang istri ini ya kepada keduanya, yaitu kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, fid din, pada agama. Ya, maksudnya apa? Mereka tidak mau taat, ya. Tidak mau beriman. Paham ini? Dan kita bisa lihat sendiri akhir cerita ya, dua istri Nabi ini. Ya, istri Nabi Nuh alaihissalam ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istri Nabi Lut yang sebenarnya sudah berjalan pergi menjauh dari kampung. Ya, tapi ternyata balik ke belakang. Yang dengannya dia dapatkan adab sama seperti apa yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Naudzubillah. Paham ini? Ini dua orang yang binasa ya. Dua orang istri Nabi ini binasa ya. Karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Baik. Di sini disebutkan di tafsir faqad kanata kafiratain. Faqad kanata kafiratain. Jadi keduanya ya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu kafir. Ya, tidak mau beriman kepada suami mereka. Padahal coba lihat dekatnya hubungan ini ya. Suami istri ini ya, istri Nabi. Ya. Kalau orang bilangnya istri apa sekarang ya? Disebutkan jabatan ya, istri fulan, istri jabatan fulania. Ya, istri ini. Ini bukan istri, bukan jabatan dunia ini istri Nabi. Tapi bersama dengan itu tidak ada. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam yughniya anhuma minallahi syai'a." Paham ini? Coba kita cermati, coba kita perhatikannya, pentingnya kita mengetahui tempat kembalinya dhamir. Sekarang saya tanya kalian. Saya ulang pertanyaan. Perhatikan sini di layar. Fakhonata, alif isnain kembali ke mana? Semua langsung serempak menjawab.
Menjawab. Dua istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Anhuma fakhanatahuma. Huma kembali ke mana? Nabi Nuh, Nabi Lut. Falam yugniya alif isnain kembali ke mana? Ini yang saya bilang. Kalian terburu-buru. Ya, tergesa-gesa. Coba lihat. Falam yugniya. Ayo. Yugniya ni yugnuna. Ini berarti ya, alif isnain didahului ya. Berarti huma mudzakkar. Berarti alif isnain ini huma kembali ke mana? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan kecukupan anhuma. Huma kembali ke mana? Istri mereka berdua. Tidak bisa. Minallahi syai'an. Tidak bisa mereka memberikan kecukupan ya kepada istri mereka sendiri dari Allah sedikit pun juga. Maksudnya dari adab Allah. Tidak bisa. Oh ini istri saya. Istri tidak kena adab. Tidak bisa. Syai'an. Syai'an. Nakirah ma'rifah. Nakirah dalam susunan. Lam. Penafian. Sedikit pun juga tidak ada manfaatnya. Tidak bisa memberikan kecukupan manfaat sedikit pun juga kepada istri mereka sendiri. Coba lihat. Oleh karena itu coba lihat tafsir, perhatikan tafsir. Falam yadfa hadanir rasulan. Ini alif. Alif isnain kembali kepada dua orang rasul, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Jadi dua orang rasul ini tidak bisa yadfa, mencegah, menghalangi an zaujataihima dari dua istri mereka. Ya, ini tafsir falam yugniya anhuma minallahi syai'an. Jadi dua orang rasul ini tidak bisa menolak, mencegah dari dua istri mereka min adabillahi syai'an, dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga tidak bisa. Ya, jadi hati-hati kan fakhanatahuma ya, alif isnain dan huma ya, kembali ke mana? Falam yugniya anhuma, alif isnain dan huma kembali ke mana? Jangan sampai tertukar. Ya, jangan sampai tertukar. Jadi dua orang rasul ini tidak bisa menolak sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala dari istri mereka berdua. Ya, istri mereka saja tidak bisa mereka lindungi, jaga dari adab Allah, apalagi orang yang lainnya. Paham ini? Padahal Nabi ini suaminya Nabi, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa, bukan ustaz, bukan kiai. Ya, Rasul, Nabi dan Rasul. Bersamaan itu ya tidak ada. Paham ini? Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak bisa. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Biar kita mau istri kita, anak kita dapat hidayah, kalau Allah tidak inginkan tidak bisa. Ya. Hidayah apa ini? Hidayah itu taufik wal ilham. Tidak ada yang bisa. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa apa? Hidayatul irsyad wal bayan. Ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, sungguh kamu betul-betul wahai Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah al-irsyad wal bayan. Kita hanya bisa menjelaskan. Ustaz hanya bisa ceramah. Ya, daurah. Ya, menasihati. Nah, sampai di situ saja. Dia terima atau tidak, beriman atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat istri Nabi. Ya, dua orang istri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ternyata kafir. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam anaknya ya, dalam kisah di surah apa? Di surah Hud ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dipanggil ya, suruh naik kapal, apa dia bilang? Qala sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma'. Ya, jabalin nakirah, setelahnya jumlah. Dia bilang tidak, saya mau berlindung ke gunung yang akan menjagaku dari air. Ternyata biar gunung talang. Ya, biar gunung tenggelam, talan tonji. Ya, gunung saya tenggelam. Coba bayangkan itu banjir. Umur hidup kita belum ada banjir begitu. Ya, paling tenggelam ya 1 meter, 2 meter, 5 meter. Sudah tinggi itu 5 meter. Ya, ini gunung tenggelam. Coba lihat. Ya, bagaimana tidak tenggelam? Ya, air suruh tumpah langit disuruh menumpahkan airnya. Paham ini? Begitu pula bumi suruh keluarkan airnya dari 2 arah. Coba, apa tidak tenggelam? Biar gunung saya tenggelam. Oleh karena itu,
Nabi Nuh alaihissalam disuruh bikin perahu di mana? Biasa orang bikin perahu di mana? Di pinggir pantai. Ya, di pinggir sungai, di pinggir danau supaya gampang dibuang ke air, karena kapal di mana? Di mana berjalan kapal? Jalan tol? Jalan batu araya? Tidak, di air. Ya. Paham ini? Di air. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam disuruh oleh Allah, ini ya wahyu ya. Bukan maunya Nabi Nuh, disuruh bikin perahu di mana? Di gunung. Ternyata subhanallah, berlabuh itu kapal. Tahu berlabuh, terapung. Terapung itu kapal padahal di gunung. Kenapa? Karena gunung saja tenggelam. Coba lihat, mengerikan ya, adab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dua orang rasul ini tidak bisa mencegah. Ya, mereka manusia. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan di sini. Ini dapat adab, ini selamat, itu tidak ada urusan mereka di situ. Ya, tugas mereka hanyalah menyampaikan, memberi peringatan. Sudah, sampai situ saja. Paham ini? Wakila, dan dikatakan kepada mereka, udkhula. Ayat tasrif. Udkhula. Ayo semua. Ya, udkhula. Ini. Masuklah kalian berdua. Alif itsnain kembali kepada antuma. Antuma mudzakkar dan muannas, bisa dua. Tapi di sini kembali ke mana? Dua istri Nabi ini, perempuan. Wakila, dan dikatakan udkhula, masuklah kalian berdua. Siapa kalian berdua sini? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. An-nara, masuklah kalian ke dalam neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal istrinya Nabi. Istri Nabi. Ya. Bukan istri pejabat. Bukan istri perwira tinggi, bukan. Istri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersama dengan itu tidak ada manfaatnya. Paham ini? Tidak ada manfaatnya. Wakila lizaujataini, dan dikatakan kepada dua istri tersebut, udkhulan nar ma'ad dakhilina fiha. Masuklah kalian ke dalam neraka kalian berdua ya, ke dalam neraka bersama orang yang kekal dalamnya. Na'udzubillah. Ini Allah berikan perumpamaan ya untuk orang-orang kafir. Maksudnya apa sih? Ini pelajaran untuk kita bahwasanya ya, tidak penting kita keturunan siapa. Ya. Yang paling penting bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulia. Tapi kalau sebaliknya kita bermaksiat, apalagi sampai kafir, naudzubillah. Biar kita ya istri Nabi, anak Nabi. Ya. Paham ini? Orang tuanya Nabi. Ya, paham ini? Tidak ada kecukupan sedikit pun. Pamannya Nabi, tidak ada semua. Coba lihat Abu Talib, ya. Bapaknya Nabi SAW, ibunya Nabi SAW, semua. Coba lihat, tidak ada kecukupan sedikit pun. Ya. Nabi Nuh sendiri, coba lihat anaknya, ya. Anaknya, istrinya, sama. Ya, sama, tidak bisa. Selama dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami? Ya, jangan kita bersedih kalau kita bukan anak siapa-siapa. Ya, orang tua kita mungkin bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Ibu kita juga seperti itu. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Paham ini? Paham ini? Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, di antara kalian. Takwa apa itu? Melaksanakan perintah. Perintah apa yang paling besar? Tauhid. Ya, paham ini? Semakin kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin bertakwa. Semakin bertakwa kita, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa adalah meninggalkan larangan. Larangan apa yang paling besar? Kesyirikan. Semakin kita menjauhkan diri dari kesyirikan, maka kita akan semakin bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pertama yang harus kita perhatikan. Kalau kita cerita takwa, dua ini, tauhid dan syirik yang harus kita paling perhatikan. Kenapa? Tauhid adalah perintah terbesar. Ya, paham ini?
Belum cukup kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berbakti sama orang tua, tapi kita tidak laksanakan kewajiban tauhid. Begitu pula tidak, ya, paham ini tidak berarti kita tinggalkan dosa ini, dosa itu. Ya, ternyata dosa kesyirikan kita tidak tinggalkan. Ini dosa yang paling besar yang harus kita tinggalkan. Bisa dipahami? Baik. Ini orang kafir, perumpamaan untuk orang kafir. Ya. Sekali lagi tidak ada manfaatnya nasab, hubungan, kedekatan. Oh saya temannya ustaz. Ya saya ininya tidak ada. Istri ustaz sekalipun, paham ini? Orang tua ustaz sekalipun tidak ada. Ya jangankan ustaz, ya nabi saja. Paham ini? Ya, kedekatan dengan nabi saja tidak ada manfaatnya. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mentauhidkan Allah, kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada manfaatnya. Ya, dan itu nampak dengan mata kepala. Kita bisa lihat, ya bahkan kita bisa baca dalam Al-Quran. Paham ini? Ya, bagaimana itu tentang Abu Talib, bagaimana tabbat yada Abi Lahab wa tab. Coba lihat. Ya, ini siapa Abu Lahab, siapa Abu Talib? Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Dan Allah memberikan permisalan, perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Seperti siapa? Imra'ata Fir'aun. Coba lihat. Istri Fir'aun. Jadi kebalikannya 180 derajat ya. Kalau tadi istri Nabi, istri Rasul, masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sekarang istri orang yang paling kafir dia di atas muka bumi ini. Ya. Orang yang paling kafir, bukan hanya kafir ya, bahkan mengaku dia tuh Tuhan. Wa qala apa? Ana rabbukumul a'la. Itu Firaun itu. Dia bilang saya Rabb kalian yang paling tinggi. Yaitu ucapan saja ya. Paham ini? Ya, paham ini? Adapun hatinya tidak bisa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulma wa ulwa. Kalau di hati tidak bisa mereka bohongi. Ya, itu cuma ucapan saja. Tapi dia ngaku Tuhan. Ini, coba lihat istrinya Firaun. Ya, istri Firaun beriman atau kafir? Beriman. Coba lihat, coba perhatikan ya. Kita baca tafsir dulu. Perhatikan ayat atau sebelumnya ada faedah sini. Perhatikan, ada faedah disebutkan. Wa fi dharbi hadzal mathali dalilun ala anna al-qurba minal anbiya'i was salihin la yufidu syai'an ma'al amali sayyi'ih. Ya, dalam perumpamaan ini fi dharbi hadzal mathal, ya, dalam perumpamaan ini di ayat ke-10 ini terdapat dalil, ya, bahwasanya kedekatan, kedekatan terhadap Nabi dan orang-orang saleh itu la yufidu syai'an, tidak memberikan faedah sedikit pun juga. Tidak ada manfaatnya sedikit pun juga. Ma'al amalis sayyi, kalau dibarengi dengan amalan yang jelek. Berarti apa? Yang jadi patokan adalah amalan, bukan kedekatan. Karena tidak ada gunanya. Ya, istri Nabi, istri Rasul. Paham ini? Anak Nabi, anak Rasul, tapi kafir. Ya, tidak mau beriman dan seterusnya. Tidak ada gunanya. Yang berguna adalah amalan. Ini patokan barometernya. Bahkan biar kita bukan siapa-siapanya Nabi, ya, bukan siapa-siapanya ustaz, kiai, tapi kalau kita, ya, amalan kita bagus, ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertauhid, kita tegak di atas sunnah, maka insyaallah selamat. Paham ini ya? Ini dalil ya, ini bantahan. Ya, orang dia pastikan dirinya selamat dari azab. Saya anak ini, anak itu, keturunan ini, keturunan itu. Apa gunanya? Biar kau keturunan apa? Ya, paham ini? Jangan keturunan ini istri Nabi ini, ya. Istrinya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala bersama itu tidak bisa selamat dia dari azab. Bahkan Allah tegaskan falam yugniya anhuma minallahi syai'an. Suami mereka sendiri tidak bisa selamatkan istrinya, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut, tidak bisa. Tidak bisa. Kena azab yang sangat mengerikan. Ya. Ya, bisa dipahami? Nabi dan Rasul saya tidak bisa menyelamatkan istri mereka sendiri, apalagi kita. Ya. Ya, padahal sudah diperintah ya di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diusahakan di situ. Ya. Sebelum ya tiba waktunya mereka ya mendapatkan balasan, ya kita tempuh sebab di dunia ini kita didik baik-baik. Dan sekali lagi hidayah di tangan Allah, ya.
Jadi ku anfusakum ahlikum naro, kita berusaha mengajari mereka agama, membimbing mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu sebatas hidayatul irsyad wal bayan. Ya, buktinya mereka istri Nabi, kan tidak mungkin Nabi Nuh, Nabi Lut diam-diam saja, ya paham ini? Tidak didakwahi istrinya. Orang lain saja didakwahi, masa istrinya tidak? Kan begitu? Paham ini? Umatnya saja didakwahi, masa istrinya tidak? Tapi kan hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Begitu. Ya, sama juga kita, ya anak istri kita, keluarga kita nanti kalau kita berkeluarga, kita hanya bisa mengarahkan, menasihati, membimbing. Mereka ikut atau tidak, mereka amalkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah untuk anak tersebut terpenuhi. Ya, kita harus laksanakan. Ya, jangan juga kita diam-diam, sudah aku kasih tahu, jangan. Bukan 1 kali 2 kali, ya, paham ini? Sepanjang seumur hidup kita. Kita nasihati mereka, kita bisa dipahami ya. Dan kita ingatkan mereka, anggaplah kita misalnya seperti kita ya diustaskan sama orang ya. Walaupun kita ilmunya tidak ada, ya. Paham ini? Orang panggil ustaz musakir misalnya. Paham ini? Ya. Jangan sampai anak kita, saya anak ustaz. Istri saya istri ustaz. Kemudian dia santai-santai. Kita harus pahamkan. Biar suamimu ustaz, bapakmu ustaz, ya, tetap tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah amalan soleh. Ya, kasih contoh ini. Ya, lihat itu istrinya Nabi Nuh, ya. Paham ini? Suaminya Nabi, istrinya Nabi Lut, suaminya Nabi dan Rasul, tapi masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Bahkan sudah dapat azab di dunia sebelum akhir. Coba lihat, kita kasih tahu begitu. Ya, jangan santai-santai. Ya. Mentang-mentang bapaknya ustaz, suaminya ustaz, dia ya petantang petenteng, tidak. Diingatkan bahwasanya tidak ada gunanya. Ya, bisa paham ini? Tidak ada gunanya. Walaupun bapakmu begini pangkatnya, jabatannya, bahkan dia nabi dan rasul sekalipun, kalau kamu tidak beramal dengan amalan soleh, selesai. Ya, tamat. Ya, game over orang bilang. Ya, kalau ini bisa binasa di dunia alam barzah dan di akhirat menderita. Baik. Di ayat 11, perhatikan tafsirnya. Wa daraballahu mathalan lihalil mu'minin alladzina saddaqullah wa abaduhu wahdah wa amilu bi syar'ih wa annahum la tadurruhum mukhalatatul kafirin fi muamalatihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk kondisi dan keadaan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, beramal dengan syariatnya, dan bahwasanya mereka, ya, ini orang-orang beriman itu tidak akan ya mendapatkan madarat sedikit pun karena dia bergaul, ya, paham ini, bersama orang-orang kafir dalam muamalahnya, mukhalatah, bercampur, bergaul dengan ya orang-orang kafir dalam muamalah mereka. Allah kasih contoh dengan apa? Bihali zaujati Fir'aun. Dengan kondisi istrinya Fir'aun. Paham ini? Lihat suaminya, siapa suaminya? Orang yang paling angkuh, paling sombong di atas muka bumi ini. Paham ini? Luar biasa. Penjahat nomor 1 ini, Fir'aun. Ya, kalian lihat itu kisahnya mengerikan ya. Ya, sudah kalah saja. Paham ini? Waktu perang tanding ya. Antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Tes ilmu. Siapa yang paling hebat? Ya. Ya, di baku ngobrol siapa duluan. Ya, diputuskan, mereka sepakati tukang sihir duluan ya. Tukang sihirnya Fir'aun. Dia lempar tongkat tali. Tongkat tali dia lempar. Tapi orang yang lihat apa? Ular. Ya. Orang yang lihat itu lihat ular. Bukan tali, bukan tongkat. Ya. Tukang sihir tahu persis. Tali tetap tali ya. Tongkat tetap tongkat. Paham ini? Ya. Dan orang yang lihat ular. Tapi coba ketika Nabi Musa alaihissalam, tongkat kayu, asli kayu, dilempar oleh Nabi Musa, ternyata jadi ular betulan. Ini ular bukan ular dodong ya. Ular lembek, ularnya besar, lincah, gesit. Pergi namakan semua itu, tali-talinya, tukang sihir. Kira-kira tukang sihir, apa yang ada di kepala mereka? Ini bukan sihir, ini asli nih. Asli nih, asli. Tidak ada yang bisa ini kecuali hanya
Rabbul Alamin. Langsung sujud, langsung beriman. Ya. Karena sesama ini tukang sihir yang dipanggil, bukan kaleng-kaleng ya. Tukang sihir yang paling jauh, tolok-toloknya dikumpul. Itu melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan tukang sihir tahu batas kemampuan mereka sampai mana. Kita tukang sihir manusia. Penipu saja ya. Balik-balik mata, paham ini? Ternyata Nabi Musa alaihissalam dia lempar tongkat asli kayu, dia lempar jadi ular betulan. Tidak ada pilihan lain kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Masih sempat dia balik-balik cerita Firaun. Apa dia bilang? Ini Nabi Musa bosmu. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ini Nabi Musa yang ajari kalian dan seterusnya. Dia bikin cerita. Ya, dia tipu orang-orang ketika itu. Dan seterusnya dari kejahatan Firaun. Bisa dipahami ya, ini kalian bisa lihat sendiri kisah tentang Firaun. Perhatikan sini, allati kanat fi ismati asyaddil kafirina billah. Ya, jadi kondisi istri Firaun yang beliau berada di bawah penjagaan orang yang paling kafir, asyaddil kafirin. Orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mu'minatun billah, dan beliau istri Firaun, siapa namanya? Asia Taib. Ya alaihissalam itu beriman kepada Allah. Wahya mu'minatun billah. Perhatikan ya. Ini istri Firaun ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat qalat ketika beliau berdoa istri Firaun ini, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Rabbi wahai Rabbku, ibni bana ya bani fil amarnya ibni wahai Rabbku, bangunkanlah li untukku indaka di sisimu baitan sebuah rumah fil jannah di dalam surga. Coba lihat ini istri Firaun ini ya, beriman kepada Allah. Ya, beriman akan adanya negeri akhirat, beriman akan adanya surga. Balasan bagi orang-orang yang beriman. Dia minta kepada Allah, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Sampai di situ tidak, wa najjini min Fir'aun. Dan selamatkanlah aku dari Firaun. Suaminya sendiri, ya. Inilah istri Firaun, inilah yang memungut Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini kalau kita mau balik cerita, perhatikan kita kembali awal cerita. Ya. Ketika Firaun ya punya program, punya program membunuhi semua bayi laki-laki yang lahir, kan begitu? Ya. Program pemerintah penjahat Firaun ini. Ya, setiap ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Maka maknya ibunya Nabi Musa ketika itu, ya, tidak tinggal diam. Ya, dia orang cerdas, punya pikiran, punya akal. Ya, dia hanyutkan. Ya, Nabi Musa alaihissalam, di sungai, bukan dibuang ke sungai, mati itu anak-anak kalau begitu, anak bayi dilempar ke sungai, dihanyutkan. Ya, Allah alam persisnya bagaimana dihanyutkan. Ya, tidak mungkin dihanyutkan dilempar mati, ya, paham ini? Dihanyutkan supaya selamat. Paham ini? Karena kapan anggotanya Firaun tahu ini bayi laki-laki, selesai dibunuh. Ya, paham ini? Saya paham ya? Ternyata Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu masih bayi, ya, dipungut oleh istrinya Firaun. Antum bisa lihat di surah Al-Qasas ayat-ayat awal, ya, di awal surah Al-Qasas. Ya, yang sebelah halaman kiri itu, sebelah kiri di awal surah Al-Qasas itu coba lihat. Ya, dipungut. Ya, tidak bisa macam-macam. Ya, Firaun. Kenapa istrinya yang pungut? Ya. Paham ini? Istrinya yang pungut. Disebutkanlah kenapa kisahnya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyusu. Ya, namanya anak bayi ya, butuh menetek ya, tidak mau menyusu kepada siapapun juga. Ya, yang ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Musa dalam keadaan selamat, tanpa cacat, tanpa luka sedikit pun kepada ibunya. Maunya nyusu sama ibunya sendiri. Coba lihat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, yang Maha mengatur. Tidak bisa biar penjahat-jahat bagaimana ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Tidak bisa dia lari. Paham ini? Padahal apa programnya tadi? Membunuh anak bayi laki-laki semua tanpa terkecuali. Ternyata Nabi Musa alaihissalam selamat. Tapi inilah Asia ini, ya. Asia alaihissalam ini yang memungut Nabi
Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi ketika itu kemudian selamat ya, sampai dia besar. Baik. Perhatikan di tafsir doanya, tafsir dari doa. Hina qalat, idh qalat itu ketika beliau berdoa, Rabbi banili daron indaka fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Wa najjini ay wa ankidni min sultani fir'auna wa fitnatih. Ya, dan selamatkanlah diriku dari kekuasaan Firaun dan fitnahnya. Wa amalihi ay wa mimma yasru anhu min a'malis syarr. Dan amalannya, maksudnya amalannya Firaun itu apa-apa yang muncul dari Firaun dari amalan-amalan kejelekan. Ya, Asia ini minta juga diselamatkan dari hal tersebut, ya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan beliau menambahkan lagi dan berdoa, wahai Rabbku, selamatkanlah diriku dari kaum yang zalim. Ay wa ankidni minal qaumi at-tabi'ina lahu fi dzulmi wad dhalal wa min adzabihim. Ya, dan selamatkanlah diriku dari kaum yang mengikuti Firaun tersebut dalam kezaliman dan kesesatan dan dari siksaan mereka, Ini Asia. Ya, Asia alaihissalam. Kemudian contoh yang kedua, nah tadi juga dua, ini juga dua ya, orang kafir dua, itu istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Sekarang dua juga. Yang satu siapa? Istri Firaun, yang kedua wa Maryamah. Ya. Paham ini? Ataf kemana ini? Ataf kemana Maryamah? Sudah tadi, antum. Siapa? Paling belakang. Tongkat putih. Kita. Wa Maryamah. Kenapa fathah mansub? Ataf kemana? Ini latihan. Ini jauh tempat kembalinya, jauh tempat ininya. Mana? Lihat kalimat terdekat. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Nah, ini ataf ke sini. Ya, ataf ke sini. Ya. Ya, wa Maryamah. Ya, paham ini? Sama tadi wasyamsa wal qamara. Ya, ataf ke as-samawati sama ya tadi di salah satu usul jauh. Ya. Paham ya? Wa Maryamah. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perumpamaan untuk orang-orang beriman yaitu Maryam. Siapa Maryam ini? Ibnata Imran. Anak perempuannya Imran, putrinya Imran. Ya. Paham ini? Putrinya Imran. Allati ahsanat farjaha. Yang sifat beliau ini yang menjaga kemaluannya. Suci beliau. Ya, alaihissalam. Maryam alaihissalam suci dengan sesuci-sucinya. Ya. Jadi seperti tuduhan siapa? Ya, orang-orang kafir. Ya, antum bisa lihat kisah awal ya beliau melahirkan di surah Maryam. Ya. Paham ini? Di halaman ketiga surah Maryam ya. Tuh sampai beliau itu inni nadartu lirrahmani shauman. Ya, sampai beliau bernadar 1 hari saum. Apa itu? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak mau bicara sama seorang. Karena ini pasti difitnah kita. Bayangkan ini, tidak ada kita punya suami ya. Kita tidak punya suami, tiba-tiba melahirkan seorang bayi. Oh, ternyata betul. Ternyata bayinya, ya anaknya sendiri yang balas, yang meladeni itu orang-orang. Ya, ucapan Nabi Isa pertama kali apa? Qala inni abudullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu dan seterusnya. Ya, coba lihat. Ya, mamanya diam kan sudah puasa ya. Ya, puasa maksudnya tidak berbicara, menahan diri dari tapi ternyata Nabi Isa yang baru lahir ketika itu langsung bisa ngomong. Iya, ya Abdullah, langsung ngobrol dia, bantah semua itu ucapannya orang-orang ketika itu jelaskan saya ini hamba Allah, nabi dan seterusnya. Baik. Bisa dipahami? Inilah Maryam, ibunya mamanya Nabi Isa alaihissalam. Fanafakhna fihi min ruhina, kami pun meniupkan padanya dari roh kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin. Dan Maryam alaihissalam merupakan orang yang sangat taat kepada Allah. Ya. Karena dikisahkan itu sebelum dia bertemu dengan malaikat Jibril ditiupkan ruh padanya,
itu beliau apa? Sedang beribadah. Ada ahli ibadah, tinggal di tempat ibadahnya. Ya, tidak pernah dikenal dia berhubungan dengan laki-laki yang lain, tidak ada. Suci dengan sucinya. Tapi Allah takdirkan dia mengandung Nabi Isa alaihissalam dengan ditiupkan roh padanya. Taib. Yang kita tidak heran ya, Nabi Isa itu tidak ada bapaknya. Oleh karena namanya Isa ibnu siapa? Bukan bapaknya sebut, tapi ibnu Maryam, karena tidak ada bapaknya. Dan ini tidak ada papanya, ya, belum ada apa-apanya. Lebih hebat lagi bapak kita, bapak manusia seluruhnya. Tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula ibu kita Hawa, tidak ada orang tuanya. Ya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau Nabi Isa masih mending ada ibunya. Paham ini? Lebih hebat lagi. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Pencipta. Saya perhatikan tafsirnya ayat 11. Wa daraballahu mathalan ayat 12 ya, ayat 12. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu Maryam. Ini yang kita sebutkan tadi, atafnya ke imra'ata Fir'aun. Coba lihat di tafsir, diulangi kalimatnya kan? Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu Maryam. Ya. Berarti ataf ke imra'ata Fir'aun. Jadi begini, dasarnya begini. Contoh. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ini kalimatnya ja'a Muhammadun wa ja'a Zaidun, begitu. Ya. Ja'a Muhammadun. Zaidun bagaimana kita terjemahkan? Ya, Zaid juga hukumnya datang karena Zaidun diatofkan ke Muhammad, dan Muhammad hukumnya ja'a. Ya, seperti itu. Sama juga sini, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ya, Maryamnya wa Maryama, ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu Maryama. Ini coba lihat tafsir. Itu kena ataf ke situ, imra'ata Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi perumpamaan, permisalan untuk orang-orang beriman, itu Maryam. Maryam siapa? Binta Imran. Jadi ibnata itu binta, anak perempuannya Imran, putri Imran. Ya, allati ahsanat farjaha, ay allati hafizat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Maksudnya beliau suci. Ya, suci dengan sesuci-sucinya, ya. Paham ini? Bukan berarti beliau punya anak karena ini dan itu, tidak. Ya, bukan. Ini beliau adalah orang yang menjaga kehormatannya. Paham ini? Wasanathu 'aniz zina. Beliau jaga betul-betul kemaluannya dari perbuatan zina. Beliau suci dengan sesuci-sucinya. Ya, alaihissalam, Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Fa amarallahu ta'ala Jibrila alaihissalamu ayyanfukha fi jaybi qamisiha fa wasalatin nafkhatu ila rahimiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk meniup di jaib dari bajunya. Yang jaib sudah pernah kita sebutkan. Jaib asal bahasanya itu jaib apa? Kalau jaibun sekarang kan saku, ya, saku kantong. Ya, jaib. Ya, di ayat tentang mukjizatnya Nabi Musa dan yang lainnya. Apa maknanya? Lubang tempat masuknya kepala di baju, di pakaian. Kan tuh punya pakaian, mau jubah, mau kaos apa semua itu, ada lubang tempat masuknya kepala, itu namanya jaib. Ya, itu namanya jaib. Jadi malaikat Jibril alaihissalam meniupkan di jaib dari komisnya Maryam alaihissalam, kemudian tiupan itu masuk ke dalam rahimnya. Ya, wasolat sampai tembus ke rahimnya. Fahamalat bi Isa alaihissalam. Dari situlah beliau hamil. Ya, mengandung Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Ya, mencipta segala sesuatu. Allah Al-Khaliq yang Maha mencipta. Ya. Ya, mencipta dengan bagaimanapun dia yang inginkan. Ya, mencipta langsung seperti Adam, Hawa. Paham ini? Begitu pula di sini dengan tiupan dari malaikat Jibril langsung jadi. Paham ini? Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fahamalat bi Isa alaihissalam. Beliau pun mengandung, hamil, ya, mengandung Nabi Isa alaihissalam. Paham ini? Baik. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Ai wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa amilat bi syara'ihi allati syara'aha li ibadihi. Ya, beliau membenarkan, beriman kepada kalimat-kalimat Rabbnya dan beramal dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala al-munazzalati ala rusulih, yang diturunkan kepada
para rasul. Kalau sini Nabi Isa berarti sebelumnya ada Taurat, ada Zabur dan seterusnya. Paham ini? Kan Nabi Isa sendiri sudah anaknya, sudah putranya, nanti dikasih Injil. Wa ataniyal kitabah, ya. Ataniyal kitabah. Allah kasih saya Alkitab, kata Nabi Isa yang ketika itu masih bayi, itu Injil. Wa kanat minal qanitin, ay wa kanat minal muti'ina lahu, dan beliau termasuk dalam golongan orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai tafsir surah At-Tahrim. Selesai juga juz 28. Jadi ini dihafal ya, jadi tafsir dihafal ayatnya. Ya, sudah sampai di juz 28 berarti kita sudah hafal minimal 3 juz. Ya, 3 juz. Saya bagi yang ikut dari yang pertama ya, dari juz 30. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.